Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak kelas 7 di semester 2 pelajaran IPA. Kali ini kita masuk semester 2 untuk materinya tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Di pertemuan kali ini Bunda akan membahas tentang sel. Jadi nanti akan Ibu bagi dua, ada bagian 1 dan bagian kedua nanti di pertemuan berikutnya ya. Oke, di materi kali ini nanti kita akan membahas tentang urutan-urutan struktur kehidupan makhluk hidup. Awalnya itu dimulai dari molekul, kemudian sel. Sel ini adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Sel misalnya sel telur, sel sperma, sel kulit, dan sel lain-lain ya. Kemudian dari sel berubah menjadi jaringan, lalu dari jaringan berubah menjadi organ. Organ ini misalnya kalau pada manusia organ tangan, organ kaki, organ mata, organ hidung, organ mulut. Lalu kalau pada tumbuhan organ daun, organ batang, organ akar seperti itu. Kemudian nanti menjadi sistem organ, lalu organisme, kemudian populasi, kemudian komunitas, lalu ekosistem, kemudian bioma, dan terakhir biosfer. Nah, apa sih sel itu? Sel ini sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Jadi sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Untuk melihatnya dibutuhkan alat, yaitu disebut mikroskop. Ditemukan pertama kali pada tahun 1665 oleh Robert Hooke. Nah, di sini ada gambar. Di sini Ibu lampirkan gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian di situ ada seperti persegi, kemudian ada titik di tengahnya, itu adalah sel ya, inti sel seperti itu. Kemudian sekarang kita membedakan sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki selaput membran inti. Contohnya bakteri, yaitu masuk ke dalam kingdom Archaebacteria dan Eubacteria serta ganggang biru. Kemudian kalau sel eukariotik adalah sel yang memiliki selaput membran atau inti yang kita sebut juga dengan nukleus. Contohnya yaitu sel hewan, sel tumbuhan, fungi, jamur, dan protista. Berikut ini yang di bawah adalah gambar untuk membedakan sel eukariotik dan prokariotik. Selanjutnya sel hewan. Sel hewan dan sel tumbuhan berbeda ya anak-anak. Jadi kalau pada sel hewan, yang membedakannya itu sel hewan tidak memiliki kloroplas atau klorofil, atau Indonesianya zat hijau daun. Bisa dilihat untuk bagian-bagian sel hewan ada retikulum endoplasma yang biasa disingkat RE, kemudian ada membran sel itu pembungkusnya, lapisan luarnya, kemudian ada nukleus itu artinya tadi inti sel, kemudian ada sitoplasma, ada nukleolus, ada badan Golgi, mitokondria, vakuola, dan lisosom. Selanjutnya sel tumbuhan. Bagian-bagian sel tumbuhan di sini ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma atau RE dibagi menjadi dua. Ada RE kasar dan RE halus. Kemudian ada badan Golgi. Dia yang paling istimewa pada sel tumbuhan adalah dia memiliki kloroplas karena fungsinya untuk melakukan fotosintesis. Kemudian bagian berikutnya ada vakuola, ada membran plasma, dinding sel, ribosom, dan nukleus. Nah, sel dibedakan menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah membran sel. Jadi, membran sel adalah selaput sel atau membran sel merupakan bagian pembungkus paling luar. Bagian ini berfungsi untuk melakukan pertukaran zat dalam sel dan melindungi seluruh isi sel atau protoplasma. Jadi membran sel ini dia yang melindungi lapisan luarnya sel luarnya gitu. Kemudian bagian 2 adalah inti sel atau nukleus. Inti sel ini hanya ditemukan pada sel eukariotik. Fungsinya adalah untuk memimpin kegiatan di dalam sel dengan cara mengatur fungsi gen. Di dalam inti sel ini terdapat anak inti sel atau nukleolus
yang berfungsi untuk mengatur kinerja inti sel. Jadi inti sel ini pusat pengaturnya pada suatu sel, seperti itu ya. Kemudian berikutnya ada sitoplasma. Sito itu artinya cairan, jadi artinya cairan pengisi ruang antar membran sel dan inti sel. Di dalam sitoplasma terdapat banyak organel sel, diantaranya sebagai berikut. Ya, bagian-bagian selnya ada organel sel yaitu ribosom, RE atau retikulum endoplasma, kemudian ada badan Golgi, ada mitokondria, ada lisosom, dan ada badan mikro. Oke, Ibu jelaskan satu persatu. Ribosom ini fungsinya untuk mensintesis protein sel, ya. Kemudian RE atau retikulum endoplasma ini tadi ada di sel hewan dan sel tumbuhan juga, fungsinya untuk yang pertama mensintesis protein dan lemak, lalu yang kedua sebagai penghubung inti sel dengan sitoplasma. Kemudian yang ketiga ada badan Golgi ini fungsinya untuk mensekresi karbohidrat dan lemak serta membawa protein di dalam sel. Kemudian ada mitokondria ini dia sebagai respirasi sel dan metabolisme sel. Selain itu dia juga pusat energi sel. Jadi pada hewan ataupun tumbuhan di dalam selnya itu ada penghasil energi. Ingat-ingat ya, namanya mitokondria. Seperti itu. Gambarnya dia cukup khas dengan bentuk lonjong. Lalu di dalamnya seperti ada lekukan-lekukan, ya, banyak lekukan. Kemudian berikutnya ada lisosom, fungsinya dia untuk menghasilkan enzim pencernaan. Lalu yang kedua untuk mencerna materi tak terpakai di sel dan materi asing berbahaya. Lalu yang ketiga berperan dalam peremajaan sel. Kemudian ada badan mikro, fungsinya sebagai enzim pencernaan yang menetralkan racun serta enzim yang mengubah lemak menjadi gula. Nah, berikutnya adalah bentuk-bentuk sel. Pada sel hewan dan sel tumbuhan, ternyata bentuk-bentuk sel tidak sepenuhnya sama, tidak sepenuhnya bulat, kemudian ada inti selnya di tengah seperti telur ceplok atau telur ayam seperti itu ya. Ternyata tidak seperti itu, ternyata ada bentuk-bentuk yang lain. Nah, pada sel hewan, bentuknya ada yang bulat, pipih, bikonkav, kubus, silinder, gelendong, dan berselia. Sedangkan pada sel tumbuhan bentuknya ada yang persegi panjang, batang atau tiang, dan ada yang bentuknya tidak beraturan. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar dari bentuk sel hewan. Bisa dilihat kalau cakram konkav contohnya adalah pada sel darah merah, ya. Jadi bentuknya cekung di tengah. Kemudian ada bentuk yang gelendong. Ini misalnya pada sel otot seperti itu. Kemudian ada pipih berserabut, ini contohnya pada sel saraf. Lalu ada bentuknya pipih atau ceper. Kemudian ada yang bentuknya kubus seperti itu, kotak-kotak. Lalu ada silinder, bentuknya memanjang ke atas, ya. Selanjutnya bentuk sel tumbuhan. Sel tumbuhan ada yang bentuknya tiang atau batang. Ini bisa dilihat ya, bentuknya memanjang, biasanya pada daun. Itu di bawah epidermisnya itu bentuk selnya memanjang ke bawah. Kemudian ada yang bentuknya tidak beraturan. Lalu ada yang bentuknya seperti pipa, jadi panjang dan di tengahnya ada suatu ruang seperti itu. Nah, ini adalah ada gambar sel pada daun seperti itu. Oke, Ibu rasa cukup sekian penjelasan dari Ibu Indah. Kita ketemu lagi pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan tetap belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.